Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Alvina, Nita Sarafitisa, Silva Ariela, dan Tiara, dengan dosen pembimbing Ibu Shelvia Dewi Marni, SPD MPD, akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang ukuran penyebaran data. Materi pertama, jangkauan atau rank, akan dijelaskan oleh Tiara. Yang pertama, jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Jangkauan terbagi dua. Yang pertama, jangkauan data. Rumusnya yaitu R sama dengan Xmax dikurang Xmin. R merupakan jangkauan, Xmax merupakan data terbesar, dan Xmin merupakan data terkecil. Contoh soalnya, tentukan jangkauan dari data 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, dan 8. Kita pakai rumus yang tadi, yaitu R sama dengan Xmax dikurang Xmin. Xmax-nya kita lihat dari data yang paling besar, yaitu 10, dan Xmin data paling kecil, yaitu 2. 10 dikurang 2, jadi jangkauannya adalah 8. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. H merupakan jangkauan interkuartil, Q3 merupakan kuartil ketiga, dan Q1 merupakan kuartil pertama. Cara menentukan Q1 dan Q3. Rumusnya yaitu I dikali N tambah 1 per 4. I merupakan kuartil yang ingin dicari, N merupakan jumlah data. Contoh soalnya adalah tentukan jangkauan antar kuartil dari data berikut, yaitu 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, dan 35. Penyelesaiannya adalah langkah pertama kita urutkan dulu data terkecil ke data terbesar, yaitu 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Langkah kedua, kita tentukan Q1 dan Q3. Datanya tadi 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, dan 50. Cara menghitung Q1 yaitu menggunakan rumus I dikali N tambah 1 per 4. Nilai I-nya adalah 1, nilai N-nya 11, kita tambah 1 per 4, sama dengan 12 per 4, sama dengan 3. Data ketiga, kita merupakan Q1, yaitu 30. Selanjutnya, Q3, rumusnya I dikali N tambah 1 per 4, nilai I-nya 3, nilai N-nya 11, ditambah 1 per 4, sama dengan 36 per 4, sama dengan 9. Data ke-9 adalah nilai Q3, yaitu 45. Langkah ketiga, kita hitung jangkauan antar kuartil, yaitu dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 kurang Q1. Q3-nya adalah 45, Q1-nya 30, dikurangi sehingga mendapatkan hasil 15. Lanjut yang ketiga, yaitu simpangan kuartil, merupakan setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumusnya adalah SK sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. SK merupakan simpangan kuartil, Q3 merupakan kuartil ketiga, Q1 merupakan kuartil pertama. Contoh soalnya, tentukan simpangan kuartil dari data berikut.
20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, dan 35. Penyelesaiannya kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa mendapatkan Q1 dan Q3-nya, yaitu 30 dan 45. Dan langsung kita masukkan ke rumus, yaitu SK sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. Q3-nya kita masukkan 45, Q1-nya 30, jadi setengah dari 15, yaitu 7,5. Materi yang kedua, ragam akan dijelaskan oleh Nita Sarafitisa. 2. Ragam. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Ragam terbagi dua, yaitu 1. Variasi untuk data tunggal dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya yaitu S kuadrat merupakan variasi, XI adalah data ke I, X adalah data hitungan, dan N adalah banyak data. Contoh soalnya, tentukan variasi dari data berikut yaitu 8, 7, 10, 12, 9, 4, 6. Untuk menghitung variasi data tunggal, tentukan terlebih dahulu nilai rata-rata dari X bar sama dengan 8 ditambah 7, ditambah 10, ditambah 12, ditambah 9, ditambah 4, ditambah 6 per 7 sama dengan 56 per 7 sama dengan 8. Selanjutnya, setiap data dikurangkan 8, lalu dikuadratkan sehingga memperoleh variasi S kuadrat sama dengan 8 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 7 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 10 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 12 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 9 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 4 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 6 dikurang 8 kuadrat sama dengan 10 ditambah 1 per 7 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 4 per 7 sama dengan 42 per 7 dan menghasilkan 6. Kedua, variasi untuk data bergolong atau berkelompok dengan rumus sebagai berikut. S merupakan variasi, XI sama dengan data ke I, dan X rata hitungan FI frekuensi data ke I. Contoh soal, ragam atau varians dari data tabel di bawah ini adalah nilai frekuensinya 6, 2 frekuensinya 5, 3 frekuensinya 2, 4 frekuensinya 2, 5 frekuensinya 4, dan 6 frekuensinya 1. Untuk menghitung ragam atau varians dalam tabel di atas, tentukan terlebih dahulu rata-rata dengan cara XI dikalikan dengan FI, sehingga frekuensi nilai hasil frekuensi adalah 20 dan hasil XI dikali FI adalah 56. 56 per 20 dibagi 20 sama dengan 2,8. Selanjutnya menentukan XI dikurang X bar, XI dikurang X bar dikuadratkan, dan FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dengan cara berikut. Selanjutnya XI dikurangkan XI dikurang dengan rata-rata yang didapat dari slide sebelumnya menghasilkan min 1,8, dan XI dikurang X bar dikuadratkan menghasilkan 3,24, dan FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan menghasilkan 19,44, dan untuk data selanjutnya hasilnya didapat dari cara yang pertama. Setelah itu mencari varians dari data di samping adalah dengan rumus seperti berikut. S kuadrat sama dengan 55,2 dikali per 20 menghasilkan 2,76. Selanjutnya, materi simpangan baku akan dijelaskan oleh Dewi Elvina.
3. Simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Simpangan baku terbagi menjadi dua, yaitu simpangan baku untuk data tunggal dan simpangan baku untuk data berkelompok. Pertama, simpangan baku untuk data tunggal. Rumusnya yakni S sama dengan akar S kuadrat atau akar dari variasi. Keterangannya, S sama dengan simpangan baku, XI merupakan data ke I, X merupakan rataan hitung, dan N adalah banyak data. Contoh soalnya, simpangan baku dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, dan 4 adalah, untuk menyelesaikannya, pertama kita harus menentukan simpangan baku data tunggal. Yaitu pertama mencari rata-ratanya. X bar sama dengan 7 ditambah 5, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 4, dibagi dengan banyaknya data, yakni 8. Dan didapatkan hasilnya 40 dibagi 8 sama dengan 5. Selanjutnya, setiap data dikurang 5, lalu dikuadratkan sehingga memperoleh varian S kuadrat sama dengan 7 dikurang 5 dikuadratkan, tambah 5 kurang 5 dikuadratkan, ditambah 4 kurang 5 dikuadratkan, tambah 7 kurang 5 dikuadratkan, ditambah 3 kurang 5 dikuadratkan, ditambah 6 kurang 5 dikuadratkan, ditambah 4 kurang 5 dikuadratkan, ditambah 4 kurang 5 dikuadratkan, dibagi dengan banyak data, yakni 8. Maka didapat hasilnya 4 tambah 0, tambah 1, tambah 4, tambah 4, tambah 1, tambah 1, tambah 1, dibagi 8. Didapat hasilnya 16 bagi 8 sama dengan 2. Maka simpangan baku data tersebut adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 2. Yang kedua, simpangan baku untuk data bergolong atau data berkelompok. Rumusnya yakni S sama dengan akar S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi FI. Terangannya, S sama dengan simpangan baku, XI merupakan data ke I, X merupakan rataan hitung, FI merupakan frekuensi data ke I. Contoh soal 1, yang pertama, kita disuruh mencari simpangan baku dari tabel frekuensi di bawah ini. Nilai 1 frekuensinya 2, nilai 2 frekuensinya 5, nilai 3 frekuensinya 1, nilai 4 frekuensinya 5, dan nilai 5 frekuensinya 2. Pertama, kita tentukan lebih dulu rata-rata data tabel di atas dengan cara berikut. XI merupakan nilai, FI merupakan frekuensi. Jadi kita mencari nilai dikali frekuensi dulu. Nilai pertama ada 1 dan frekuensinya 2, sehingga didapatkan XI kali FI-nya sama dengan 2. Nilai kedua ada 2 dikali dengan 5, hasilnya 10. Yang ketiga ada nilai 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang keempat ada nilai 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kelima, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jumlah frekuensinya ada 15, sedangkan XI dikali FI-nya sama dengan 45. Rata-rata data dari tabel di atas sama dengan X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Didapat hasilnya 45 bagi 15 sama dengan 3. Selanjutnya menentukan XI dikurang X bar, XI dikurang X bar dikuadratkan, dan FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dengan cara berikut. Tadi sudah kita dapat X barnya yaitu 3, maka saat ini kita kurangkan nilai XI dikurang X bar.
Maka untuk nilai 1 didapat 2, nilai 2 min 1, nilai 3 0, nilai 4 1, dan nilai 5 2. Lalu kita kuadratkan XI dikurang X barnya. Maka didapat untuk nilai 1 4, nilai 2 1, nilai 3 0, nilai 4 1, nilai 5 4. Lalu setelah itu XI dikurang X bar dikuadratkannya dikali dengan, maka didapat 2 kali 4 sama 8, sama dengan 5, 1 dikali 0, 0, 5 kali 1, 5, 2 dikali 4, 8. Untuk jumlah frekuensi ada 15, dan jumlah FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dapat 26. Maka dari seluruh data di tabel ini diperoleh variansi atau ragam dengan nilai S kuadrat sama dengan FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan FI. Maka didapat 26 dibagi 15 sama dengan 1,73. Maka simpangan baku dari tabel frekuensi di samping adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan 1,7 sama dengan akar 1,73. Selanjutnya contoh soal 2. Disuruh mencari simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi yang menggunakan interval nilai dan frekuensi. Pertama ada interval nilai 41 sampai 45 dengan frekuensi 10, lalu interval nilai 46 sampai 50 dengan frekuensi 12, lalu interval nilai 51 sampai 55 dengan frekuensi 18, lalu ada nilai 56 sampai 60 dengan frekuensi 34, lalu interval nilai dengan 61 sampai 65 dengan frekuensi 20, lalu terakhir ada interval nilai 66 sampai 70 dengan frekuensi 6. Jumlah dari frekuensinya itu ada 100. Pertama, untuk menyelesaikannya kita hitung dulu rata-rata dari tabel tersebut. Karena ini merupakan interval nilai, merupakan data tabel distribusi frekuensi, maka kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Maka titik tengah ini akan menjadi XI-nya nanti. Untuk interval nilai 41 sampai 45 diperoleh titik tengahnya 43, untuk nilai 46 sampai 50 diperoleh titik tengahnya 48, untuk nilai 51 sampai 55 diperoleh titik tengahnya 53, untuk 56 sampai 60 diperoleh XI-nya 58, untuk 61 sampai 65 diperoleh XI-nya 63, untuk 66 sampai 70 diperoleh XI-nya 68. Lalu untuk FI sudah diketahui tadi di tabel. Setelah mencari titik tengah ini kita kalikan XI dengan FI. Maka didapat 43 kali 10 430, 48 dikali 12 sama dengan 576, lalu 53 dikali 18 sama dengan 954, lalu 58 dikali 34 sama dengan 1972, lalu 63 dikali 20 sama dengan 1260, lalu 68 dikali 6 sama dengan 408. Untuk FI didapat jumlahnya 100 dan sigma XI dikali FI didapatkan hasilnya 5600. Lalu untuk rata-rata data di atas didapatkan X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI, yaitu 5600 dibagi 100 sama dengan 56. Selanjutnya menentukan XI dikurang X bar, XI dikurang X bar dikuadratkan, dan FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dengan cara berikut. Tadi XI dengan FI-nya sudah didapatkan, dan X bar-nya itu hasilnya 56, maka XI dikurang X bar itu didapat untuk nilai pertama ada 43 dikurang 56 sama dengan min 13, nilai kedua ada 48 dikurang 56 sama dengan min 8, yang ketiga ada 53 dikurang 56 sama dengan min 3, yang keempat ada 58 dikurang 56 sama dengan 2, yang keenam
yang kelima ada 7, yang keenam ada 68 dikurang 56 sama dengan 12. Lalu kita cari XI dikurang X bar dikuadratkannya. Yang pertama ada min 13 kita kuadratkan jadi 169, lalu ada min 8 dikuadratkan 64. Lalu ada min 3 dikuadratkan menjadi 9, lalu 2 dikuadratkan hasilnya 4, 7 dikuadratkan hasilnya 49, dan 12 dikuadratkan hasilnya 144. Lalu FI dikali XI kurang X bar dikuadratkan. Pertama ada 169 dikali 10 sama dengan 1690. Yang kedua ada 12 dikali 64 sama dengan 768. Yang ketiga 18 dikali 9 sama dengan 162. Yang keempat ada 34 dikali 4 sama dengan 136. Yang kelima ada 20 dikali 49 sama dengan 980. Yang keenam ada 6 dikali 144 sama dengan 864. Lalu kita jumlahkan FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan, hasilnya itu 4.600, dan FI-nya hasilnya 100. Dari data di samping, maka diperoleh varians atau ragam, yakni S kuadrat sama dengan 4.600 dibagi 100, sama dengan 46. Maka simpangan baku tabel data frekuensi di samping adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 46. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skor Z. Skor Z merupakan ukuran berapa jauh standar deviasi dari min. Rumus untuk menentukan skor Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Keterangannya, X sama dengan nilai yang diamati atau skor mentah. Mu sama dengan rata-rata populasi. Sigma adalah standar deviasi populasi, dan Z merupakan Z-score atau nilai baku. Contoh soalnya, seorang siswi yang bernama Jessie mendapatkan nilai 80 di pelajaran matematikanya, sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi seluruh siswa di kelasnya adalah masing-masing 75 dan 9,29. Di kelas yang sama, Jessie mendapatkan nilai 85 di pelajaran bahasa Inggris. Nilai rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 82,5, sedangkan standar deviasinya adalah 7,54. Pertanyaannya adalah, di pelajaran manakah Jessie berprestasi lebih baik? Penyelesaiannya, untuk pelajaran matematika, X-nya tadi didapat 80, dan mu-nya 75. Untuk sigma, 9,29. Langsung dimasukkan ke dalam rumus, 80 dikurang 75 dibagi 9,29. Didapat hasilnya 0,538. Pelajaran bahasa Inggris, X-nya 85, mu-nya 82,5, sigma-nya 7,54. Langsung dimasukkan ke dalam rumus, 85 dikurang 82,5 dibagi 7,54, didapat hasilnya 0,331. Dari perhitungan di atas, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa skor Z matematika lebih tinggi dari skor Z bahasa Inggris. Artinya, Jessie berprestasi lebih baik di pelajaran matematika apabila dibandingkan dengan pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, filosofi ukur berdasarkan penelitian di lapangan dan mengaitkan dengan 12 prinsip dasar UPY-PTK. Filosofi ukur berdasarkan penelitian di lapangan dan sesuai dengan prinsip dasar UPY-PTK. Yang pertama, berlaku jujur. Dalam praktik melakukan penelitian di lapangan, hendaknya berlaku jujur agar hasil yang didapat baik dan tidak merugikan orang lain, serta juga dapat membantu orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian di lapangan, hendaknya memiliki sifat tanggung jawab karena adanya rasa tanggung jawab, maka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dan merupakan salah satu kunci kesuksesan. Yang ketiga, disiplin. Dalam melakukan penelitian di lapangan, hendaknya memiliki sifat disiplin
agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan perintah. Selanjutnya, sabar. Dalam melakukan penelitian di lapangan, hendaknya memiliki sifat sabar agar bisa mengendalikan diri dalam melakukan sebuah pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sedikit sulit. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Dalam melakukan penelitian di lapangan, diharapkan kreativitas seseorang bertambah sehingga menciptakan inovasi yang baru. Selanjutnya, belajar dan berilmu. Dalam melakukan penelitian di lapangan, maka wawasan seseorang akan bertambah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.